Ya bayangkan gitu ya, ada seorang anak muda datang ke bank gitu ya, ke teller gitu ya, menabung 40 miliar, ke tellernya kaget gitu ya, kemudian dia cepet-cepet dihubungi bosnya, direkturnya gitu ya. Bos, 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 ada yang nabung nih 40 miliar, siapa nih orangnya gitu ya. Direkturnya kaget gitu ya, ada orang anak muda 40 miliar, kemudian dia lihat CCTV gitu, iya bener, siapa nih orang kaya ini gitu ya, dia lihat CCTV gitu ya, masih muda banget gitu ya. Akhirnya udah, teller kasih bilang, kasih kartu kredit paling paling bagus platinum card. Akhirnya ditolak sama si Frank gitu ya, kasih undangan main golf gitu ya, dia tolak juga. Giliran sekarang Frank jual mahal gitu ya, semua tolak. Direktur pemberian direktur bank supaya mengikat hatinya supaya uang 40 M itu jangan hilang gitu ya, jangan dibawa lari gitu ya, dicabut lagi gitu ya. Akhirnya dijamu gitu ya, akhirnya si Frank jual mahal gitu ya. Kalau dulu dia pinjam ke sana sini 30, direktur bank dia mohon-mohon, sekarang dia giliran dia yang jual mahal gitu ya. Nah, akhirnya 40 M itu ditabung di Bank B gitu ya. Kemudian dibikin penasaran direktur Bank B, giliran si Frank keluarin surat undangan. Akhirnya direktur Bank B dapat surat gitu ya. Undangan apa? Ke pabrik bosnya di Tangerang. Diajak lagi keliling-keliling ini dengan 300 hektar gitu ya. Dengan 300 miliar gitu ya. Dengan sangat luas gitu. Akhirnya di Bank B Bank B ini diajak keliling gitu kan, dilihat nih loh pabrik-pabriknya dengan omset-omset segini 300 M gitu kan. Nah, pertanyaannya direktur Bank B itu tahu nggak kalau pabrik ini sebenarnya udah dijamin kan di Bank A? Nggak ada yang tahu ya kan? Nggak tahu gitu ya. Akhirnya direktur ini diajak makan gitu kan. Kemudian diselipi lah dua tiket ya, kelas pertama Garuda Indonesia untuk mana, ke Jakarta, Batam, PP pulang pergi gitu ya. Akhirnya pergi ke Batam gitu kan, kali ini direktur Bank B sampai di Batam gitu ya, dia ajak keliling, bukan lagi dia lihat tanah tetapi dia lihat pabrik yang begitu megah gitu ya, yang sudah dibangun oleh Frank gitu ya, dengan 3 hektar dia bangun, dia beli mesin gitu ya, sudah dikelilingin dengan tembok gitu kan, bukan dia lagi tanah tapi dia lihat lagi pabrik gitu ya. Nah, di direktur Bang B tuh penasaran nih, nanya ini ngapain lu ngasih lihat, bukannya udah lihat pabrik di Tangerang gitu sudah, ini sekarang di Batam juga kamu ngasih lihat pabrik sebesar ini gitu ya, ngapain sih kamu ngajakin saya lihat pabrik sebesar ini gitu ya. Lagi-lagi si Frank bilang apa, saya mau pinjam uang gitu ya, sebesar berapa, 120 miliar. Untuk apa? Mengembangkan 9 hektar sisanya ya. Tadi kan 3 hektar sudah, kemudian dikembangkan lagi 9 hektar gitu ya. Akhirnya pinjam 120 miliar. Jaminannya apa? Jaminannya ini nih, pabrik yang ada di Batam gitu ya. Pabrik di Batam, kalau misalkan saya nggak mampu bayar, pabrik ini buat kamu gitu ya. Pabrik ini buat Bank B gitu ya. Oke, deal gitu ya. Dengan begitu besar gitu pabriknya cuma pinjam 120 miliar gitu ya. Oke, deal. Jaminan perdata gitu ya. Akhirnya cair 120 miliar. Apa yang dilakukan Frank gitu ya pertama kali mendapatkan uang? Yang dilakukan Frank pertama kali mendapatkan uang adalah melunasi utang-utangnya yang ada di bank A sebesar 100 miliar. Ya kan? Besaja dia mengambil personal guarantee letternya gitu, jaminan pabrik yang bosnya di Tangerang itu diambil, dicabut lagi, berarti dia udah nggak ada jaminan lagi dong di pabriknya si Pak Bos gitu kan. Dan 100 apa namanya miliar itu udah lunas gitu kan dengan personal guarantee letternya gitu kan. Nah, sisa berapa? 220 miliar jaminannya apa? Pabrik di Batam, karena deal gitu ya. Nah, sisa uang yang dimiliki Frank apa? 40 miliar yang ada di Bank B beserta 20 miliar yang ada di tangannya sebesar 60 miliar. Akhirnya Frank bebas gak? Bebas ya. Udah nggak ada lagi jaminan di pabrik bos, bukan lagi jaminannya dia lagi gitu ya. Kalau misalkan seandainya dia nggak mau bayar 120 miliar, akhirnya pabrik yang ada di Batam diambil, rugi nggak rugi karena itu bukan punya dia lagi, ya nggak gitu ya. 60 miliar akhirnya berhasil dikantongin. Apa yang kamu lihat strategi Frank itu sama dengan strategi Sun Bin ya. Pasukan Sun Bin itu cuma 1.000 gitu ya, tapi lawannya tahu tuh 112.000, bener ya, 12.000 kemarin ya. Nah, Frank cuma punya 600 juta, tapi direktur Bank B tahunya cuma apa, punya 40 miliar. Ya, luar biasa ya. Padahal Frank cuma punya 600 juta, tapi direktur Bank B punya uang 40 miliar. Jadi strategi-strategi perang Sun Tzu yang digunakan ini untuk apa? Mengembangkan bisnis. Jadi pertanyaannya, dari 13 strategi perang Sun Tzu gitu ya, strategi apakah yang digunakan oleh Frank? Nanti 13 strategi perangnya saya akan kasih melalui Zoom ya.
Nanti silakan kalian lihat strategi apakah yang digunakan oleh Frank, gitu ya. Mari kita akan sama-sama diskusi dalam pertemuan yang terakhir, gitu ya. Semoga pertemuan Frank ini menggugah hati kita bagaimana untuk memikir strategi-strategi apa nih yang digunakan untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang ada, gitu ya. Luar biasa ya, 600 juta uangnya, akhirnya sekarang dia punya uang 60 miliar tanpa apapun ya. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, ini strategi yang bisa kita pelajari hari ini. Oke, kita akan masuk dalam Zoom meeting. Sampai ketemu lagi. Salam entrepreneur.